Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidiana Wulandari dari Syariah A Angkatan 2019 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama. Saya di sini akan mempresentasikan 7 materi sebagai berikut. Yang pertama yaitu peradilan dan pengadilan. Apa itu peradilan? Peradilan adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan atau cara pemeriksaan perkara oleh hakim di lingkungan pengadilan. Hukum itu berjalan sebagai semestinya. Maksudnya adalah hukum perdata Islam material yang kita tahu, hukum perdata material yang menjadi hukum perdata Islam material yang menjadi kewenangan peradilan agama, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Kemudian perkara tertentu itu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud antara orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi wewenang peradilan agama. Wewenang pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Selanjutnya apa pengadilan? Itu pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan agama di daerah hukumnya. Pada lingkungan dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Materi yang kedua yaitu tugas pokok pengadilan agama. Tugas pokok pengadilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf yang sedekah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Materi yang ketiga yaitu pengertian hukum acara peradilan agama. Menurut Wirjono Projodikoro, beliau mengistilahkan hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sedangkan R. Subekti berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdi kepada hukum material, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum material itu selalu diikuti dengan sesuai hukum acaranya.
Konkretnya, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya, dan pelaksanaannya daripada putusannya. Materi yang keempat yaitu hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama. Dalam pasal 49 menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Waris, C. Wasiat, D. Hibah, E. Wakaf, F. Zakat, G. Infak, H. Sodaqoh, dan I. Ekonomi syariah. Materi yang kelima yaitu kekuasaan absolut dan relatif pengadilan agama. Sementara itu, kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan, kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Terdapat hubungan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan agama. Apabila terjadi suatu perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan agama, namun perkara tersebut terjadi di luar daerah hukumnya, maka secara relatif pengadilan agama tersebut tidak berwenang mengadili. Jika pengadilan agama tersebut tetap mengadili, maka pengadilan agama yang bersangkutan telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan, exceeding its power. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Kesimpulannya, berkompetensi absolut pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. Adapun objek perkara diatur secara limitatif dalam UU Peradilan Agama. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi relatif pengadilan agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Materi yang keenam yaitu isi surat gugatan atau permohonan. Isinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas pihak-pihak. Yang kedua, fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak biasa disebut bagian posita atau jamak atau positum atau tunggal. Yang ketiga, isi tuntutan yang biasa disebut bagian pelita, petita atau jamak atau petitum atau tunggal. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu prosedur surat permohonan atau gugatan di pengadilan agama. Yang pertama, cerai talak atau penceraian yang diajukan oleh suami. Persyaratannya sebagai berikut. Pertama, menyerahkan surat permohonan atau gugatan. Yang kedua, menyerahkan fotokopi kutipan atau duplikat akta nikah. Yang ketiga, menyerahkan fotokopi KTP. Yang keempat, membayar biaya perkara sesuai dengan radius. Yang kelima, apabila termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan surat keterangan dari desa atau kelurahan yang menerangkan termohon tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu prosedur atau tata cara pengajuan perkara. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon suami atau kuasanya. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam pasal 118 HIR 142 RBGJO Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kedua, pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat permohonan. Pasal 119 HIR 143 RBGJO Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Selanjutnya, surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon. Selanjutnya, permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang pertama, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon atau pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kedua, bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon atau pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya, bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon atau pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya, bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka pemohon diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat atau pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Ketika permohonan tersebut memuat A. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon. B. Posita atau fakta kejadian dan fakta hukum. C. Petitum atau hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Yang keempat, permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sudah ikrar talak diucapkan atau pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kelima, membayar biaya perkara atau pasal 121 HIR ayat 4, 145 ayat 4 RBG J pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma atau pro deo atau pasal 237 HIR 237 RBG. Proses penyelesaian perkara. Pertama, pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan. Yang ketiga, tahapan persidangan. Yang pertama, pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kedua, apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi atau pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2003. Yang ketiga, apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawab pembuktian, dan mengajukan gugatan rekonvensi atau gugat balik atau pasal 132A HIR 158 RBG. Selanjutnya, putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut. 1. Permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Yang kedua, permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Yang ketiga, permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru. Yang keempat, apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan agama atau mahkamah syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Lalu pengadilan agama atau mahkamah syariah memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
Selanjutnya, jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama atau pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar talak pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.